Halo semuanya, balik lagi di Project Review dengan Putu Reza. Kita ngebahas handphone lagi setelah libur lebaran kemarin. Dan di video kali ini saya pengen ngebahas satu handphone ya, sesuai judulnya, tidak lain tidak bukan, ini dia Samsung Galaxy S23 Ultra. Ya, di awal saya ini pengen beropini dulu sedikit ya, mungkin agak sedikit color gitu dulu. Jadi buat yang pengen dengerin ya nggak apa-apa, tapi kalau pengen langsung lihat fitur-fitur baru yang ada di HP ini setelah update, bisa langsung cek aja timestamp yang ada di bawah. So, jadi gini, sebelum lebaran kemarin kan Samsung akhirnya ya ngerilis update yang cukup gede ke Galaxy S23 series, dimana nggak cuma yang Ultra tapi yang biasa, yang Plus itu semua kebagian dengan update One UI terbaru yang di dalamnya udah termasuk ada Galaxy AI. Galaxy AI sendiri, buat yang mungkin belum familiar, ini kan sebenarnya adalah fitur utama dari seri Galaxy S24, S24 yang baru dikenalin di awal tahun ya, di Januari kemarin. Umurnya itu belum ada 6 bulan, tapi udah dikasih sama Samsung ke produk tahun lalu ya. Di satu sisi sebenarnya bagus dong, karena artinya kan flagship yang tahun sebelumnya kebagian gitu, nggak dilupain begitu aja sama Samsung. Dan ini tuh ada apa ya, perbedaan lah, misalnya kalau kita bandingkan sama Apple, yang mana kalau mereka punya fitur penting di iPhone yang baru itu sangat-sangat kecil kemungkinannya bakal dikasih ke seri sebelumnya, bahkan yang cuma beda satu generasi aja. Tapi nih, saya juga yakin kalau ada yang sependapat sama saya, kalau update besar yang dikasih ke S23 Ultra ini terlalu cepat ya. Kayak ini kan sebenarnya adalah fitur andalan yang bisa dibilang senjatanya S24 series ya, senjatanya Galaxy S24 untuk menjadi diferensiasi, jadi pembeda sama kompetitor. Nah sekarang udah diturunin ke yang lama, ya Galaxy AI yang ada di S24 kan jadi tidak spesial lagi gitu, karena di versi yang ini pun sudah ada. Jadi yang tinggal bisa diandelin dari S24 series, seperti di sini saya ada S24 Ultra, ya tinggal specsnya aja gitu, yang mana nggak semuanya saya suka juga gitu. Jadi ya bagus, cuma menurut saya sih agak terlalu cepat ya. Mungkin nanti misalnya kalau udah 6 bulan rilis, atau mungkin setelah nanti di tengah tahun ada Fold baru di push ke S23, udah oke lah. Cuma kalau sekarang menurut saya agak terlalu cepat. Nah, ngomong-ngomong soal S23 Ultra nih, saya juga melihat agak sedikit apa ya, dalam tanda kutip mungkin keanehan dalam cara promosi ya. Jadi nggak biasanya kan kalau kita ngeliat sebuah brand yang udah ngerilis flagship terbaru mereka, itu ternyata masih ngiklanin flagship yang lama gitu ya. Saya sering banget akhir-akhir ini dalam beberapa waktu ya, paling tidak 1 bulan ke belakang, dimana saya ngeliat tuh ada iklannya Galaxy S23 Ultra. Seringan tuh misalnya saya lagi scrolling IG story gitu, lagi lihat IG story, kelihatan tuh ada muncul S23 Ultra yang gaming package. Kayak saya mikir tuh, kenapa ya masih nge-push S23 Ultra? Apakah gara-gara ada Galaxy AI kah? Karena kalau misalnya gaming package, kita ngomongin gaming performa, kan mestinya lebih baik S24 Ultra gitu ya, mana dia punya chipset baru yang kenceng dan ketahuan emang lebih bagus. Tapi ya itulah, saya ngeliat agak sedikit aneh lah untuk S23 Ultra ini. Nah sekarang kita balik lagi ke S23 Ultranya untuk ngomongin tentang si update ya, si Galaxy AI yang untuk pertama kalinya akhirnya hadir di seri selain Galaxy S24 ya. Jadi untuk yang bagian ini saya omongin nggak cuma untuk para user Galaxy S23 series, S23 Plus Ultra, tapi juga bisa untuk user Galaxy S24 series, bahkan Galaxy Tab S9 series yang belum lama ini juga sudah kebagian update-nya Galaxy AI, serta untuk handphone-handphone Galaxy lain yang mungkin akan dapat update ke depannya. Jadi kayak dianggap tutorial lah untuk menggunakan Galaxy AI. Fitur pertama udah pasti kita ngomongin Circle to Search ya, sekalipun banyak yang bilang ini adalah fitur gimmick doang gitu, cuman Google Lens yang dibikin lebih fancy, tapi tetap berguna ya, gimana pun tetap berguna, jadi lebih gampang untuk dipakai. Dan ini emang sangat berguna, sangat kepake buat kita yang bikin kepo ya, nggak cuma kepo buat barang-barang kayak yang kita sering lihat demonya di awal-awal pas baru rilis, nggak cuma buat translate doang, tapi yang paling saya suka adalah buat kepoin lokasi ya, nyari lokasi. Contoh, kita lagi scrolling mungkin di Instagram atau di TikTok, kita lihat lokasi bagus gitu, foto, tapi yang masang foto nggak nge-spill itu lokasinya ada di mana gitu ya. Nah kita tinggal pakai Circle to Search aja dan bisa langsung kelihatan seperti ini.
Emang nggak semua lokasi itu bisa langsung muncul secara detail ini di mana, lokasinya di mana. Cuma seringan kalau kita pakai circle search atau ya Google search ya ini, dia tuh bisa munculin foto bahkan artikel yang memang relate dengan gambar tersebut. Jadi untuk pencarian lebih lanjutnya itu bakal lebih gampang karena bakal kelihatan tuh foto-foto yang mirip dengan angle yang mirip itu bakal ada di mana. Kemudian abis circle to search ada juga fitur AI yang saya suka, yaitu untuk bikin summary atau rangkuman dari artikel. Ya untuk yang ini sementara saya cek baru tersedia di browser bawaannya Samsung aja, belum bisa dipakai di Chrome dan segala macamnya. Sepantauan saya ya. Tapi ya walaupun hanya untuk di browser Samsung, ternyata cukup sukses bikin saya pelan-pelan mencoba browser tersebut dibandingkan ya browsing pakai Chrome. Untuk pakainya ini gampang banget, kita tinggal klik tombol Galaxy AI ini ya yang seperti ini, dia ada di tengah untuk bikin rangkuman dari artikel. Cocok untuk artikel yang mungkin panjang dan pengen disederhanain ya. Contoh nih ya yang gampang aja. Misal saya pakai buat artikel build karakter di dalam game ya. Dengan pakai Galaxy AI saya bisa langsung dapat rangkumannya. Jenisnya juga bisa di custom, mau yang rangkuman singkat bahkan yang detail. Nah dalam konteks artikel yang saya pakai buat contoh sekarang, saya bisa langsung lihat nih, oh karakternya ini misalnya buat attack atau buat defense, rekomendasi speed atau stats lainnya seberapa, dan item apa yang cocok serta segala macam. Jadi saya ya bisa langsung lihat rangkumannya di sini. Selain dari artikel tertulis, fitur rangkumannya juga bisa kita bikin via suara yang kita rekam di voice recorder. Jadi semacam transkrip pembicara gitu, ada pembicara 1, pembicara 2, bahkan kita bisa bikin rangkumannya juga yang mana ini cocok loh untuk pemakaian kayak lagi meeting, mungkin kita lagi dengar kuliah, kelas, dan segala macamnya. Ada kalanya emang nggak sempurna 100% ya, bisa ada dialog yang miss ya, salah tangkap mikrofon karena mungkin pelafalan, tapi karena hitungannya masih baru ya bisa dimaklumi. Dan by the way untuk sekarang bahasanya kan belum support bahasa Indonesia ya, masih bahasa Inggris. Cuma dari gosip yang saya dengar, update ke bahasa Indonesia itu bakal hadir dalam waktu dekat ya, entah ke S24 series duluan atau bakal rata semua, tapi update-nya bakal ada. Jadi ya ditungguin aja buat yang pingin maksimalin fitur ini dalam bahasa Indonesia. Kita lanjut lagi setelah tadi ngeliat yang rangkuman-rangkuman, kita masuk ke bagian edit foto juga, dimana Galaxy S23 Ultra sekarang juga nggak ketinggalan ya, udah bisa remaster, terus ngapus-ngapus juga jadi lebih gampang di sini, sama kayak di S24. Terus untuk fitur generative edit yang bisa ngisi bagian kosong, misalnya kita miring-miringin fotonya juga tersedia. Jadi ya itu sama dengan Galaxy S24. By the way, waktu itu sempat ada juga yang saya kirim message ke saya bilang, "Kalau Bang, tolong cobain dong compare edit foto di S23 Ultra sama S24 Ultra dengan fitur yang sama, speednya beda apa enggak gitu ya." Jadi daripada penasaran, langsung aja kita cobain sekarang. Ya di sini saya ada dua handphone ya, Galaxy S24 Ultra dengan Galaxy S23. Saya pakein screen recording aja ya biar bisa sama-sama langsung lihat sekarang. Oke, jadi untuk fotonya bisa lihat di sini ada foto yang sama. Ini saya ambil menggunakan Galaxy S23 Ultra ya beberapa bulan yang lalu. Jadi saya oper aja ke S24 Ultra untuk demonya sekarang, dan untuk edit kita coba buka di sini ya. Menunya sama, dari tampilan segala macam sama, ada tombol Galaxy AI-nya, kita pencet aja. Dan saya akan menunjukkan demo bagaimana kalau misalnya saya coba menghilangkan orang yang ada di tengah ya. Orang tengah ini saya coba akan hilangkan. Saya zoom, saya mulai dari yang S23 Ultra dulu. Saya hilang ya, sini. Ini seperti ini dulu. Ini bisa kita pakai, sambil saya fokus juga. Nah, ini dulu, oke, ini plastik. Oke, kalau seperti itu, kita hapus orangnya dan coba kita generate 1, 2, 3. Ini kita lihat mana yang bakal lebih cepat di sini, dan karena ini pakai AI kan sistemnya, memang kemungkinan bakal berbeda ya hasilnya, kan tergantung generate-nya seperti apa. Jadi kemungkinan untuk hasilnya berbeda itu sangat besar. Oke ya. Dan bisa dilihat bahwa tidak ada selisih speed yang signifikan ya. Kelarnya bisa dibilang mirip-mirip saja dan hasilnya ya sama-sama bagus tuh, bisa dilihat. Orangnya hilang ya, bayangannya juga saya hilangkan, dan ya rapi-rapi aja untuk pengeditan seperti ini ya. Jadi mungkin ada yang bilang, "Bang, tapi mungkin nggak rapi segala macam." Mungkin kalau misalnya kita bisa compare dengan original seperti ini, ya mungkin kelihatan-kelihatan aja. Tapi kalau misalnya foto ini udah diposting, di mana viewer itu nggak ada akses untuk lihat foto before-nya, ya cuma kita kasih after-nya, ya kemungkinan besar sih orang nggak bakal ngeh untuk
perbedaan seperti sekarang. Jadi kalau misalnya ada yang khawatir soal speednya bakal berbeda, sepertinya sih tidak ya. Udah kita cobain. Oh ya, untuk Galaxy yang S24 Ultra atau S23 Ultra, kita juga bisa maksimalin fitur yang ada di Notes untuk tulisan tangan. Jadi mungkin untuk S23 atau S24 yang tidak ada stylusnya kurang relate ya. Jadi ada fitur yang namanya Note Assist ya di Galaxy Notes ya. Itu masih bisa juga kita konversi ke teks untuk di copy paste dan tidak ketinggalan bisa kita bikin rangkuman juga alias di summary. Kayaknya emang ya tema Galaxy AI yang sekarang sementara ini adalah untuk edit foto dan juga bikin rangkuman. Yang kurang lebih begitu sih untuk update-update yang menurut saya cukup penting untuk diperhatikan dari Galaxy AI di Galaxy S23 series dan ya juga untuk Galaxy S24 serta mungkin nanti Galaxy lain yang bakal dapat Galaxy AI. So, balik lagi ke opini saya di awal video bahwa dengan adanya update yang terlalu cepat seperti sekarang, itu kayak menurunkan eksklusivitas dari seri Galaxy S24 ya. Karena ya senjata andalan mereka itu sudah diturunkan, dikasih juga ke seri yang lama, yang mana di saat yang sama juga membuat nilai jualnya Galaxy S23 series itu jadi sangat naik ya. Gimana nggak naik gitu? Harga lebih murah, specs masih bagus, fiturnya sama, dan yang ketinggalan dia punya satu poin yang sangat krusial, yaitu kameranya. Ya, S23 Ultra itu udah sangat populer sebagai handphone konser yang emang bisa banget diandalkan dengan 10x optical zoom-nya, emang mantep banget. Sedangkan kan S24 Ultra ya cuman dengan 5 kali optical zoom yang menurut saya agak cukup disayangkan kalau kita dalam konteks buat foto yang bener-bener jauh. Tapi kalau untuk foto zoom jarak menengah yang dirasa 5x sudah cukup ya memang hasilnya oke-oke aja, cukup-cukup aja. So buat yang emang lagi tertarik untuk membeli Galaxy S23 Ultra, udah nunggu-nunggu buat beli gitu ya, menurut saya ini adalah waktu yang sangat tepat karena handphonenya setelah dapat update jadi tambah bagus gitu setelah dikasih Galaxy AI yang terbaru ya. Jadi kalau buat yang pengen beli, ini adalah waktu yang menurut saya sangat tepat. Oke, itu dia kurang lebih sedikit apa ya opini dan unek-unek saya tentang Galaxy S23 Ultra dan S24 Ultra yang agak aneh gitu secara positioning karena jadi sangat mirip terlepas dari sisi produk 1 tahun gitu. Nah, kalau menurut kalian gimana dengan ada update seperti ini? Apakah membuat S24 Ultra jadi kehilangan nilai eksklusivitas atau nilai kerennya, atau menurut kalian masih keren? Atau kalian lebih prefer untuk ya udah S23 Ultra aja gitu? Silahkan tulis aja di kolom komentar. So, untuk sekarang kayaknya segitu aja dulu. Putra Reza pamit. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dan seperti biasa, have a nice day.